Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atif Dail dari Universitas Wiraraja, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Baik, saya akan menjelaskan tentang hubungan tenaga kerja dan demokrasi industri. Hubungan tenaga kerja di area internasional. Hubungan tenaga kerja atau labor relation adalah proses dengan manajemen perusahaan multinasional dan tenaga kerjanya mengidentifikasi dan menentukan hubungan-hubungan kerja yang akan berpengaruh terhadap tempat kerja atau lingkungan kerja. Pendekatan Amerika terhadap hubungan tenaga kerja. Amerika sering melakukan perjanjian tenaga kerja secara resmi yang dilakukan kolektif bargaining, di mana perwakilan manajemen dari serikat kerja bernegosiasi tentang upah, jam kerja, kondisi kerja, dan kontrak kerja. Prosedur grievance. Grievance adalah keluhan yang dibawa seorang pekerja yang merasakan bahwa dia telah diperlukan kurang sesuai dengan perjanjian kerja. Dalam mengatasi grievance dengan langkah yang pertama, mengadakan pertemuan antara perwakilan union dengan tingkat operasional atau supervisor. Yang kedua, melakukan pertemuan antara perwakilan union dengan manajemen tinggi jika langkah pertama belum berhasil. Yang ketiga, jika kedua langkah belum berhasil kesepakatan, maka dilakukan dengan mediator atau arbitrator. Hubungan tenaga kerja di Inggris. Yang pertama, perjanjian tenaga kerja tidak melalui kontrak kerja secara resmi. Yang kedua, yang terpenting adalah adanya saling memahami sebagai pihak. Yang ketiga, biasanya menggunakan mediation dan arbitration. Hubungan tenaga kerja di Jerman. Hubungan manajemen dan serikat kerja sangat kooperatif. Yang kedua, serikat kerja memiliki kekuasaan yang sangat kuat. Yang ketiga, walaupun keanggotaan serikat kerja sukarela, namun secara umum setiap industri berasal mempunyai satu serikat kerja. Yang keempat, semua perusahaan adalah anggota employer federation. Yang kelima, kekuasaan serikat kerja melakukan negosiasi dengan employer federation yang meliputi berbagai masalah seperti upah dan kontrak kerja. Hubungan tenaga kerja di Jepang. Yang pertama, manajemen dan serikat kerja memiliki hubungan kooperatif karena alasan kebiasaan sosial. Yang kedua, kadangkala penyelesaian dengan menggunakan pihak ketiga, mediator atau arbitrator. Yang ketiga, komisi tenaga kerja ditetapkan dengan hukum dan kelompok ini dapat membantu negosiasi. Yang keempat, serikat kerja Jepang paling aktif selama musim semi dan akhir tahun. Demokrasi industri internasional. Ada dua. Yang pertama, melibatkan tenaga kerja dalam jajaran direksi. Secara umum digunakan batas keterwakilan, artinya dalam mengambil keputusan harus ada sepertiga dari jumlah tenaga kerja terlibat dalam proses tersebut. Yang kedua,
War Council atau Dewan Kerja menjadi pihak yang melakukan tawar-menawar kerja secara bersama di tingkat perusahaan dan serikat kerja. Baik, cuman itu yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.